Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faisal Fajar Sidik. Saya dari Fakultas Ilmu Hukum Universitas Surya Kencana. Sini saya akan meresponsi mata kuliah hukum pidana yang mana pada pertemuan ke-13 ini yang materinya telah disampaikan oleh Ibu Profesor Haji Aini Nuraini SMH dan dibantu oleh Bapak Dr. M. Reni dari SMH. Langsung saja di sini saya akan meresponsi mata kuliah hukum pidana yang mana telah disampaikannya pada pertemuan ke-13 oleh beliau. Langsung saja, responsi ini dari bab 5 sampai bab 6. Adapun yang dari bab 5 ini bahwasannya adapun dengan yang pertama, sifat melawan hukum. Sifat melawan hukum itu merupakan unsur objektif dari tindak pidana karena merupakan penilaian terhadap perbuatan dan bukan pada pelaku. Suatu perbuatan dikatakan melawan hukum apabila perbuatan tersebut masuk dalam rumusan delik sebagaimana dirumuskan pada undang-undang. Begitupun adapun contohnya seperti di Indonesia, putusan Mari pada bulan Januari 1966 dengan kasus Markus Effendi. Dan sifat melawan hukum terdiri dari adapun dibagi menjadi dua, yaitu melawan hukum formil adapun melawan hukum material. Begitupun adapun kesimpulannya, yang pertama, sifat melawan hukum dapat hapus dengan adanya alasan pembenar. Dan yang kedua, menurut sifat melawan hukum formil, alasan pembenar hanya dapat diambil berdasar hukum tertulis. Kemudian yang ketiga, menurut sifat melawan hukum materi, alasan pembenar dapat diambil dari hukum tidak tertulis. Dan yang keempat, ajaran melawan hukum formil sudah dianut lagi pada tahun 1963. Dan yang terakhir, yang menentukan adanya alasan pembenar di luar undang-undang adalah hakim. Sifat melawan hukum material dibagi menjadi tiga. Yang pertama dalam fungsi negatif, dalam fungsi positif, dan dalam sistem hukum pidana Indonesia yang menganut ajaran melawan hukum material. Dalam fungsi yang negatif, contohnya ares dokter hewan. Sebab adalah perbuatan yang mendahului akibat yang timbul. Teori berbuat sebelumnya, contoh penjaga wesel rel kereta api yang menyebabkan kecelakaan kereta api karena tidak memindahkan wesel ketika kereta lewat. Dengan teori ini menjadi sebab adalah apa yang dilakukan oleh penjaga tersebut, tugas wesel tidak dapat memuaskan karena tidak ada hubungan antara jabatan dengan akibat yang timbul. Begitupun apakah sifat melawan hukum harus dibuktikan? Yang pertama, apabila dicantumkan dalam rumusan tindak pidana secara tegas, maka unsur melawan hukum harus dibuktikan. Begitupun apabila dicantumkan secara tegas dalam rumusan undang-undang, maka ada dua pendapat, yaitu dalam fungsi yang positif harus dibuktikan karena mempunyai konstitutif. Ada tindak pidana apabila ada perbuatan yang bersifat melawan hukum. Kemudian dalam fungsi yang negatif tidak perlu dibuktikan. Rumusan sifat melawan hukum dalam undang-undang untuk mengatur istilah melawan hukum, alasannya adalah untuk adanya kekhawatiran apabila tidak diatur secara tegas, orang yang berhak atau orang yang berwenang untuk melakukan suatu perbuatan sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang akan dapat dipidana. Selanjutnya, bab 6 yang saya akan responsi juga, kesalahan atau pertanggungjawaban pidana. Maksud dari pengertian kesalahan tersebut merupakan subjektif tindak pidana. Genstraf Jondas Code yang tidak terdapat dalam KUHP tetapi juga dalam hukum tidak tertulis. Kemudian kesalahan adalah keseluruhan syarat yang memberi dasar untuk adanya pencelaan pribadi terhadap perbuatan tindak pidana. Dalam arti yuridis dibagi menjadi kesengajaan, dolus atau objek, dan keapaan atau culpa. Adapun unsur-unsur kesalahan yang mana kemampuan bertanggung jawab, adanya hubungan batin antara pelaku dengan perbuatan, yaitu yang berupa kesengajaan atau keapaan, dan
tidak adanya pemaaf. Kemudian begitupun pengertian kesenjangan, dolus atau objek. Dalam KUHP tidak ada definisi tentang kesengajaan. Tetapi dalam MVT kesengajaan diartikan dengan menghendaki dan mengetahui. Jadi dikatakan sengaja apabila pelaku menghendaki apa yang dilakukan dan mengetahui perbuatan yang akan dilakukannya, yaitu atas dasar itu pelaku mempunyai kehendak untuk mewujudkan unsur-unsur dari rumusan undang-undang. Selain itu juga pelaku juga menghendaki akan akibat timbul, pelaku juga sudah dapat membayangkan akan akibat yang nanti timbul. Perbedaan kedua teori ini dalam hal akibat dari keadaan yang menyertai, walaupun dalam praktik penggunaan teori itu sama. Corak atau bentuk kesengajaan. Yang pertama, kesengajaan dengan maksud bertujuan untuk mencapai tujuan, yaitu bentuk kesengajaan yang paling sederhana. Contohnya A menempeleng B dengan maksud agar merasa sakit dan kapok untuk tidak berbohong lagi. Dan yang kedua, kesengajaan dengan sadar, kepastian atau keharusan. Dalam hal ini perbuatan menimbulkan dua akibat, yaitu yang pertama A, akibat yang memang dituju oleh si pelaku, itu dapat berupa delik sendiri, dilakukan sendiri, dan dapat berupa penyertaan. Kemudian yang B, akibat yang tidak dikehendaki tetapi merupakan keharusan dalam mencapai tujuan, sehingga akibat ini pasti terjadi atau dapat timbul. Contohnya A hendak membunuh B dengan menembakkan pistol, sementara B sedang duduk di kaca restoran. Penembakan terhadap B pasti akan memecahkan kaca pemilik. Terhadap pecahnya kaca kesengajaan dengan sadar keharusan dari pelaku. Dan ini pun ada pada pasal 406 KUHP. Selanjutnya, kesengajaan dengan sadar kemungkinan bersyarat. Yaitu poin yang pertama, ada keadaan tertentu yang semula mungkin terjadi kemudian benar-benar terjadi. Contohnya arrest squatter di kota Hauzen, negeri Belanda itu. Teori apa boleh buat? Dalam teori ini keadaan batin si pelaku terhadap perbuatannya adalah berikut. Seperti akibat itu sebenarnya tidak dikehendaki, bahkan pelaku benci atau takut kemungkinan timbulnya akibat tersebut. Kemudian akan tetapi demikian ia menghendaki, namun apabila keadaan akibat itu timbul, apa boleh buat, itu diterima juga. Ini berarti pelaku memikul resiko. Adapun sifat-sifat kesengajaan berwarna, kemudian kesengajaan tidak berwarna, dan selanjutnya pembagian jenis-jenis kesengajaan ada dolus determinatus, ada dolus indeterminatus, ada dolus alternativus, dan ada dolus generalis. Kemudian ada Weberse dolus generalis, ada dolus indectrus atau errorhaftung, kemudian dolus premeditatus, dan dolus repentinus, dan dolus impetus. Adapun kekeliruan atau kesesatan salah kira disebut juga tidak sengaja, dan keadaan batin seperti ini dinamakan juga kesesatan dan kekeliruan salah kira. Kesesatan dapat dibedakan, kesesatan peristiwa, adapun ada kesesatan hukum, ada kesesatan kekeliruan orang, ada kesesatan objek, ada penyimpangan sasaran, dan delik putatif. Selanjutnya ada keapaan atau culpa, merupakan kebaikan dari kesengajaan atau dapat juga disebut kurang hati-hati, yang terdiri dari keapaan disadari. Adapun unsur-unsur keapaan, pelaku dapat menduga. Yang pertama, pelaku dapat menduga terjadi akibat perbuatan. Dalam hal ini ada hubungan batin dari pelaku dengan akibat yang timbul dari perbuatannya, sehingga pelaku dapat menduga tetapi kurang hati-hati. Adapun bentuk-bentuk keapaan, yang pertama culpa lata, yaitu keapaan berat, culpa lepis, yaitu keapaan ringan, bewusstesslur, yaitu keapaan yang disadari. Kemudian unbewusstesslur, yaitu pelaku tidak dapat membayangkan akibat yang mungkin timbul dari perbuatan pelaku. Kemudian kemampuan bertanggung jawab, yaitu keadaan batin atau jiwa seseorang yang sehat dan normal ketika melakukan tindak pidana. Selanjutnya, tidak mampu bertanggung jawab
untuk sebagian yaitu orang keadaan tertentu dari pelaku yang disebabkan keadaan jiwa, sehingga untuk sebagian dinyatakan tidak mau bertanggung jawab seperti yang mempunyai penyakit kleptomania, pyromania, claustrophobia, nihipnonia. Begitupun ada pun keadaan mabuk atau intoxication atau juga disebut dengan downship di Indonesia adalah bukanlah kebiasaan masyarakat secara umum yang dominan mengonsumsi minuman keras. Beda dengan di Eropa, begitupun di negara Amerika. Jadi untuk perbuatan mabuk harus ada alasan dan latar belakang yang jelas. Mungkin responsi dari pertemuan 13 ini yang telah disampaikan oleh beliau. Saya kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.